segala pujian kami, segala mazmur kami. Engkaulah yang layak Tuhan. Pada hari ini kami mengucapkan banyak syukur kepada Engkau Tuhan, yang kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dalam kelemahan maupun kekuatan kami Tuhan. Dalam keadaan sehat maupun kurang sehat kami ingin terus memuliakan Engkau sampai napas yang terakhir. Tuhan Yesus, karena itu tolonglah kepada kami. Kami mau membuka hati kami untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Suara yang tidak pernah membosankan hidup kami. Suara yang selalu merdu di telinga kami. Yang menyejukkan hati kami senantiasa Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus menaungi tempat ini. Menaungi kami semua Tuhan. Melayang-layang di atas jemaat-Mu pada hari ini. Dan kalau ada hati yang sudah terbuka bagi Engkau, oh Roh Kudus, masuklah di dalam hati mereka dan tinggallah senantiasa bersama dengan mereka. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Hamba-Mu penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tapi hari ini kiranya kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Tahun 2006, keadaan yang sama kalau saudara masih ingat, saya juga berada di kursi roda selama 3 bulan dan saya harus khotbah juga di atas kursi roda. Hari ini nggak ada rodanya, saya takut kalau nanti jalan, jadi duduk saja. Baik saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah sangat menarik. Tema kita kalau kita melihat di dalam buletin kita adalah keluargaku menang atas konflik. Saudaraku yang kekasih, apa yang sebetulnya disebut keluarga? Keluarga itu ciptaan rancangan Allah yang terdiri dari laki, perempuan, dan keturunan. Keluarga ada sebelum ada pemerintahan, sebelum ada gereja, sebelum ada bait Allah. Kerajaan itu kemudian datangnya, tetapi keluarga lebih dulu. Tuhan menetapkan manusia suami, istri, laki, perempuan, dan melahirkan keturunan. Itu yang disebut keluarga. Saudara-saudara, keluarga sejak keluarga yang pertama, sudah mengalami konflik. Manusia yang pertama jatuh dalam dosa. Manusia yang diciptakan begitu indah, seperti gambarnya Allah, kok bisa jatuh dalam dosa? Dan apa yang menyebabkan mereka jatuh di dalam dosa? Ketika manusia pertama yang belum punya anak pada waktu itu berada di dalam taman Firdaus yang diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan berkata, dari semua buah-buahan dari pohon-pohon di sini boleh kamu makan buahnya. Tetapi dari pohon yang satu itu pengetahuan baik dan jahat, jangan dimakan. Ada satu larangan. Tuhan yang begitu murah hati memberikan segala yang indah, tetapi toh ada satu larangan, satu pantangan yang Tuhan berikan kepada manusia. Dari pohon itu jangan kamu makan, jangan kamu makan buahnya. Kalau kamu makan buahnya kamu akan mati, kata Tuhan. Mereka senang berada di Taman Firdaus, merasa senang dan puas dengan semua buah-buahan. Tapi si iblis yang sangat licik, Lucifer itu, yang pertama kali mengadakan konflik dengan Allah Bapa yang ada di surga. Dia tidak rela manusia yang diciptakan menurut gambarnya Tuhan itu nanti menjadi kudus. Nanti tidak bersama dengan dia di dalam neraka. Karena itu dia mulai bohong. Coba dia panggil kepada Hawa. Hawa suka jalan sendiri. Lihat semua pohon dan bunga bagus sekali. Dan kemudian iblis berkata kepada melalui ular, dia menyusup di dalam ular.
ular itu kesurupan iblis dan berkata kepada Hawa yang sedang jalan di situ, bukankah Tuhan mengatakan bahwa kamu boleh makan dari semua buah yang indah-indah di tempat ini? Betul, kata Hawa. Cuma dari satu pohon tidak boleh, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, katanya. Apakah pada waktu itu Hawa sudah tahu tentang jahat? Apa itu jahat? Dia tidak mengerti. Tetapi karena itu belum diintroduce, belum masuk, belum diinjeksi di dalam hati manusia yang pertama, maka dia mendengarkan ular itu berbicara. Apakah ular-ular pada saat itu sudah bisa bicara? Saya tidak tahu. Tetapi Hawa tidak merasa terlalu aneh. Dan ular berkata, bukan begitu. Tuhan melarang kamu makan dari buah ini karena Tuhan tidak mau kamu menjadi seperti Tuhan. Kalau kamu menjadi seperti Tuhan, kamu tahu segalanya dan kamu berkuasa. Dan Hawa mulai lihat. Perempuan suka melihat yang bagus-bagus ya. Baju bagus, konde bagus, aksesoris bagus, semuanya bagus. Dia melihat, buah itu agak lain di mata dia daripada yang lain-lain. Dan dia berpikir, mulai saat itu angan-angan hati mulai berbicara. Dia mulai pegang. Terus bagus sekali. Tiba-tiba dia petik. Dan setelah itu tanpa pikir panjang dia mulai gigit dan merasa enak. Bagus, indah, enak. Tapi saat itu mulai berdegup jantungnya. Ada satu perasaan yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Ketika dia masih berjalan dengan Allah dan tiap sore bisa mendengar suara Allah. Saat itu ada perasaan yang aneh. Dosa yang pertama. Dan saat itu ada suaminya dan dia berkata, sini turut makan. Makan, apa itu? Makan aja. Setelah suaminya makan, maka suaminya mengalami hal yang sama. Ada satu perasaan yang aneh, perasaan takut yang belum pernah mereka alami. Dan kemudian mereka melihat bahwa mereka itu telanjang. Mereka bisa pada saat itu merasa malu. Saya tidak tahu usianya berapa lama, sudah berapa tahun Adam dan Hawa. Tapi saat itu mereka cepat-cepat pergi ke pohon yang daunnya lebar-lebar, pohon ara. Dan mereka petik daunnya dan menutupi dirinya. Meskipun tidak bisa komplit menutupi dirinya yang telanjang itu. Itu dosa pertama. Pada sore hari seperti biasanya Allah berjalan di tengah-tengah Taman Firdaus itu dan mencari. Kok tidak ada dua kekasihnya ini? Di manakah engkau, Adam, di manakah engkau? Dan Adam takut. Adam berkata, aku bersembunyi karena aku telanjang. Siapa yang berkata kamu itu telanjang? Dan Tuhan mulai marah. Engkau tidak dengar-dengaran apa yang saya sudah perintahkan kepadamu. Mengapa engkau makan dari buah itu? Dan Adam tidak mau disalahkan. Kan bukan dia yang pertama makan. Perempuan yang kau sandingkan padaku itu, dia yang memberi aku makan itu. Sedangkan mungkin di dalam kita nikah maupun janji nikah selalu akan ada solidaritas. Banyak orang kalau istrinya dihukum, dia berkata, hukum aku aja polisi, aku yang salah. Mengambil alih kesalahan daripada pasangannya. Tapi Adam berkata, perempuan ini yang bikin gara-gara. Dan perempuan menyalahkan setan. Saudara-saudaraku, itu adalah konflik yang pertama. Yang terus diturunkan kepada keturunan mereka.
mereka kemudian mendapatkan pakaian yang lain oleh Tuhan, dari Tuhan. Tuhan perlu menyembelih korban. Dan itu adalah korban yang pertama, saudara. Dalam sejarah seluruh sejagat raya, korban yang pertama. Ada domba yang dia sembelih. Dan kulit dari binatang itu yang dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Itu merupakan dasar dari segala persembahan korban kepada Tuhan. Ada darah yang dicurahkan. Saudaraku yang kekasih, mereka mempunyai 2 anak, Kain dan Habel. Mungkin pada waktu itu Adam sudah memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk membawa korban bagi Tuhan. Dan korban selalu harus disertai darah. Tuhan berkata, kalau aku melihat darah itu, maka itulah hukuman akan lewat. Adam membuat mezbah dan di atasnya ditaruh hewan korban. Habil sangat perhatikan karena bapaknya mulai berbicara tentang Allah. Dan kemudian dia melihat bahwa domba yang paling bagus, yang paling sempurna itu yang disembelih, yang diberikan kepada Tuhan. Dan dia mengikuti. Bapak-bapak, apakah korban saudara, persembahan saudara, pujian saudara menyebabkan anakmu mengatakan, aku juga mau seperti papa, mempersembahkan yang baik. Pada waktu itu Kain dan Habil, 2 anaknya, ada kesempatan untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kain membawa korban bukan dari domba, tetapi hasil panennya, hasil buah dan hasil gandum dan lain-lain, ditaruh di atas mezbah. Saya tidak tahu dibakar atau tidak. Biasanya kalau korban yang seperti itu tidak dibakar, dari tanaman, dari sesuatu seperti itu. Tetapi Habil dikatakan mengambil domba yang sulung, yang 1 tahun umurnya, dan yang sempurna, tidak ada cacat. Mungkin pada saat terakhir dia peluk domba itu, karena dia telah pelihara domba itu dengan penuh kasih sayang. Dia pelihara domba itu untuk Tuhan. Dan kemudian sudah disembelih dan dibakar dan asapnya naik ke atas. Saat itu saya tidak tahu bagaimana Kain bisa mengetahui bahwa korbannya tidak diterima oleh Tuhan. Apakah asapnya turun atau perasaan hati, tetapi dia jadi jengkel. Tandanya orang yang tidak dengar-dengaran pada Tuhan itu suka jengkel. Dia jengkel, cari kambing hitam, dan kambing hitamnya adalah Habil. Si orang yang dengan lembut hati memberikan kepada Tuhan. Dan pada waktu itu dia marah kepada Habil. Dan Tuhan menegur dia. Saat itu masih ada kemurahan Tuhan yang mau menegur manusia. Dia begitu marah dan dia mengajak adiknya pergi ke hutan mungkin. Dia mungkin jalan agak cepat dan adiknya dibentak mungkin, cepat ikut. Dan sampai di sana dia sudah persiapkan 1 balok mungkin atau pisau. Dan kemudian pada saat itu dia pukul adiknya terjerembab dan dia bunuh adiknya. Darah pertama mengucur. Konflik, saudara. Karena dia iri hati kepada siapa? Dia marah sama siapa? Sebetulnya mau marah sama Tuhan. Banyak orang kalau doanya tidak didengar, marah sama Tuhan, yang jadi korban siapa? Pendetanya, guru sekolah minggunya, pekerja di gereja, dan apa saja. Kemudian juga mungkin pasangan hidupnya. Konflik yang pertama berakhir dengan kematian. Saudaraku yang kekasih, setelah itu ada kasus lain lagi. Pernah dengar kasus dari Yakob dan Esau, saudara? Guru-guru sekolah minggu tahu. Yakob dan Esau itu anak kembar, saudara.
anak kembar. Ketika ibunya yaitu Rebeka mengalami kesulitan dalam melahirkan, maka kedua anak itu saling bertendangan atau saling menggait kakinya. Saya tidak tahu bagaimana karena saya belum pernah melayani kembar ya, kelahiran kembar. Kalau kelahiran sungsang sudah biasa, tapi kelahiran yang kembar itu memang agak sulit. Kalau sekarang orang-orang langsung melakukan sesar. Nah saudara-saudara, begitu sakitnya sampai mengeluh Rebeka itu. Tapi dia mendengar suara Tuhan, jangan khawatir. Karena ada 2 bangsa di dalam perutmu. 2 bangsa. Yang lahir duluan bukan menjadi bos. Yang lahir duluan akan menjadi hamba daripada yang lahir belakangan. Dan ternyata kemudian betul saudara, tahu ceritanya ya. Cerita itu menawarkan sesuatu yang sebetulnya agak aneh buat kita. Yakob sudah dengar mungkin dari ibunya, kamu ditetapkan nanti menjadi kepala. Kain saya tidak tahu, bukan Kain, Esau mungkin diberitahukan kepadanya dari ibunya, Esau, kamu harus mengalah kepada adikmu, itu firman Tuhan. Tetapi Esau itu orangnya cuek ya, dia pemburu, sedangkan adiknya sebetulnya adalah seorang gembala. Pada satu hari dia begitu capek pulang dari pemburuannya dan dia melihat ada breunebunen. Apa artinya breunebunen? Sop kacang merah, saudara-saudara dari Manado, dari Ambon tahu breunebunen itu enak dimakan di pesta ya. Dia juga suka breunebunen. Dan dia melihat adiknya sedang masak breunebunen. Dia begitu lapar dan dia minta. Tetapi adiknya bilang, ini kamu harus tuker ya dengan saya. Tuker apa? Tuker hak kesulunganmu. Pinter adiknya ya. Tuker hak kesulunganmu. Cuek aja dengan hak kesulungan. Dan apa yang jadi, dia makan dengan lahap dan dia sudah kehilangan hak kesulungannya. Sampai akhirnya dia mau menebusnya dengan air mata, tidak berhasil. Saudaraku, terjadi satu perseteruan. Ketika bapaknya memanggil dia untuk mendapatkan warisan, bapaknya sebetulnya sudah tahu bahwa yang harus mempunyai hak adalah adiknya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bapaknya terlalu menyayangi yang suka berburu itu, dan akhirnya timbul satu percekcokan yang besar karena Esau tahu bahwa adiknya yang mendapatkan hak dan berkat rezeki warisan yang dinubuatkan oleh bapaknya. Pada waktu itu warisan itu tidak sekedar secara materi diberikan, tetapi melalui nubuatan. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu semua, apa yang kau katakan demi Tuhan kepada anak-anakmu, kiranya merupakan kata-kata nubuatan. Kalau engkau bisa berkata kepada anakmu, jadilah hamba Tuhan. Jadilah seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan urapan yang besar. Jadilah seperti itu dan engkau doakan, maka akan terjadi perkara-perkara seperti itu. Banyak orang mendoakan anaknya apa? Biar kamu jadi pinter ya, nanti kaya, bisa bikinin rumah buat mama, buat papa. Seperti itu saudara. Ya. Saudaraku yang kekasih, itu tragedi kedua, sampai Yakub lari jauh, ya, kabur dia dari rumahnya. Ada banyak contoh. Yakub kemudian menikah dan istrinya 4. Ini malapetaka ya. Ada yang punya istri 4 di sini atau punya suami 4. Bisa jadi. Kita guide suami orang lain, Kalau ini dia mempunyai 2 istri yang sah dan 2 gundik. Anaknya 12, yang laki, yang perempuan 1. Jadi 13.
Dan memang mereka tidak ber-KB, jadi anaknya banyak ya, anaknya banyak. Dan anak banyak itu menimbulkan masalah kalau sudah mereka berebut harta, berebut makan, berebut pakaian. Yakub pilih kasih lagi. Ya, yang pertama anaknya udah banyak, istrinya banyak. Sekarang pilih kasih. Dia menyukai salah satu anaknya, anak yang ke-11, anak yang terakhir ya, anak yang ke-11 yang bernama Yusuf. Dia buatkan pakaian yang bagus, warna-warni, teknikolor begitu, jubah yang bagus, yang menyebabkan abang-abangnya marah kepada dia, benci. Dan satu ketika adik ini ditangkap, adik ini datang menyambangi mereka, meninjau mereka dan ditangkap dan mau dibunuh. Ini dia kesayangan daripada bapak. Dan apa yang jadi saudara? Abangnya berkata, jangan dibunuh, masukkan ke sumur aja. Kebetulan sumur itu bukan kebetulan, Tuhan rencanakan. Karena anak ini walaupun dimanja oleh bapaknya, mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Sumur itu kosong. Dan singkat cerita, akhirnya adik ini dijual kepada orang-orang Arab. Dan orang Arab menjual kepada orang Mesir. Dan dia sampai di Mesir, difitnah, masuk di dalam penjara. Dan menurut Mazmur dikatakan sampai diborgol, bukan di tangan, tetapi lehernya yang diborgol. Tanpa salah, saudara-saudara. Inilah beberapa kisah tentang chaos dan konflik dalam keluarga. Saudara-saudara, kita harapkan keluarga kita utuh dan bahagia. Bagaimana kita mendapatkan keluarga yang utuh dan bahagia? Mari kita membaca dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Mazmur 128 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang. Ada yang bisa baca dengan keras-keras. Ya, Ibu Felicia bisa baca dengan keras-keras. Ini kurang jelas, terlalu jauh. Baca. Mazmur 128 ayat 1. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Amin. Saudaraku, di sini pada ayat pertama tidak diberitahukan orang laki-laki, tetapi kemudian kita bisa mengerti yang dimaksud adalah berbahagialah setiap orang laki-laki. Bapak-bapak, tolong dengar dengan baik-baik. Keadaan kesuburan, keadaan kemakmuran, keadaan berkat dalam rumah tangga ditentukan oleh bapak yang takut akan Tuhan. Amin. Bapak yang takut akan Tuhan, yang melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan, yang takut akan firman Tuhan dan melakukan semuanya bagi Tuhan. Itu adalah unsur yang membuat kebahagiaan. Di dalam perjanjian baru diuraikan oleh Tuhan Yesus dan oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya. Mungkin nanti saudara baca di rumah seluruh pasal 5 dari Galati. Unsur yang membuat kebahagiaan yaitu kasih. Masih adakah kasih atau adem-adem saja dalam kehidupan pernikahan? Karena ya mungkin terpaksa dikawinkan.
anak-anaknya ribut melulu, kita tidak pernah bisa istirahat, dan kasih itu sudah mulai pudar. Unsur yang selanjutnya adalah tulus. Orang yang tulus selalu mengatakan kebenaran. Dalam keluarga satu persyaratan adalah rendah hati. Kalau istri lebih kaya dari keluarga, berasal dari keluarga yang lebih kaya, dia tetap rendah hati, tidak bangkit-bangkit. Kalau suami berasal dari keluarga yang kaya, tidak bangkit-bangkit, tetapi rendah hati walaupun uangnya banyak. Setia, kadang-kadang sudah sulit untuk memperoleh kesetiaan, menemukan kesetiaan di dalam dunia ini sekarang. Selalu menepati janji. Dianggapnya kalau telat setengah jam itu tidak apa-apa. Kalau kita saudara-saudara mendengar dari teman-teman kita dari Bala Keselamatan, kalau sudah dipatok ya, jam untuk berangkat pelayanan bersama dengan teman-teman jam sekian, dan jam sekian seorang belum datang walaupun mobilnya belum berangkat, dia tidak boleh masuk. Setia, menepati janji, dapat diandalkan. Positive thinking, berpikir positif terhadap anak-anak kita, terhadap pasangan kita, kepada orang tua kita. Firman Tuhan di dalam Filipi 2 dikatakan, sehati sepikir. Satu keluarga pikirannya sama, modelnya sama, nyanyinya, suaranya hampir sama, memuliakan Tuhan dan semua mengasihi Tuhan. Ya, sehati sepikir. Jangan sampai yang terjadi seperti pernah ada satu kejadian, istri mau mempersembahkan kepada Tuhan sekian, suaminya bilang jangan terlalu banyak. Saudara-saudara, kemudian timbul satu konflik karena tidak sehati sepikir. Enggak cuma itu, tetapi saling mengalah. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang lebih banyak mengalah kalau dalam rumah? Bapak atau ibu? Bapak atau ibu? Ada yang bilang bapak. Berbahagia saudara-saudara. Saya sangat bahagia karena Om Mesah itu selalu mengalah. Tetapi saya tidak kalahkan dia senantiasa ya. Saya bilang papa bagus, baik bisa mengalah sama orang lain. Bahkan kepada saya dengan temperamen yang tinggi, maka dia mengalah bukan untuk kalah. Mau tahu resepnya saudara? Dia berkata, kalau satu pihak lempar bola, jangan di-smash, tetapi biarlah bola itu jatuh. Ya. Jatuh, tidak apa-apa jatuh, tidak usah di-smash kembali. Kan tidak bisa pertengkaran. Ya. Dan kemudian kalau sudah tenang boleh tanya, tadi maksudmu apa? Ya. Dan saya minta maaf, dan selalu ada maaf. Mungkin ada yang sudah dimintain maaf berkata, nggak bisa, hari ini minta maaf, besok minta maaf lagi, besok minta maaf. Kapan habisnya? Berbahagia saya juga saudara-saudara. Mantan gembala saudara yang sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Selalu kalau orang minta maaf, nggak cuma istrinya, anak-anak, teman-teman, pengerja. Dia bilang, aku udah maafin. Sebelum kita minta maaf, dia berkata, aku sudah lebih dulu maafin. Kiranya kalau setiap bapak seperti itu, istrinya akhirnya nggak tega ya. Jarang yang kemudian kepalanya jadi besar. Suamiku itu nggak bisa diajak berantem, nggak bisa diajak berantem. Semoga saudara seperti itu. Tetapi kebalikannya juga istri. Saya kenal seorang hamba Tuhan sudah jatuh saudara, benar jatuh dalam moral. Pada saat itu istrinya baru melahirkan. Dia datang dengan tangis pada istrinya, "Mah, aku udah jatuh. Aku sungguh jatuh. Aku tidak layak jadi suamimu." Dan dia dan istrinya tiba-tiba memeluk dia dan berkata, "Pak, aku masih tetap dia." Kenal lagunya,
sampai masa tuamu aku tetap dia. Itu boleh kita contoh. Kita tahu lagunya, sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia, aku menggendongmu. Itu bisa dialami oleh suami-suami, istri-istri yang tetap setia dan akan mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, aku tetap menggendongmu, aku akan tetap menyertaimu. Dan itu nanti kenyataan kalau salah satu sudah stroke, salah satu sudah perlu digendong, kita lihat istri bisa menggendong suami. Biasanya suami yang sakit itu sudah lebih kurus begitu, jadi mungkin lebih enteng ya untuk digendong. Saudara-saudara, saling memberi, saling memberi. Ada yang mau menikah dan bertanya, wah suami saya itu kaya ya, bakalnya mas kawinnya apa ya? Pasti yang bagus ya, berliannya begitu, berapa karat dan segala macam. Tetapi tidak pernah dari pihak kita yang berkata, aku bisa kasih apa? Aku bisa kasih apa? Saudara-saudara, di dalam pernikahan supaya tetap langgeng, biarlah kita belajar untuk memberi. Kami biasa dari rumah suka memberi kalau ada ulang tahun. Karena itu ketika seorang dari kami, dari anak-anak atau dari keluarga yang bersama dengan kami ulang tahun, maka selalu sudah dibungkuskan satu kado dan ditaruh dekat piringnya, supaya nanti kalau kita sama-sama sarapan, maka dia sudah melihat ada satu kado, memberi. Dan pada lain kesempatan dialah yang juga bisa memberi. Saling memberi. Anak-anak belajar memberi kepada orang tua belajar untuk memberikan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Saya sangat terharu mendengar kesaksian pada waktu ibu dari saudara Teksan meninggal pada malam kembang. Maka dia ceritakan, mama itu begitu baik. Mama kerja dari pagi sampai malam. Jam 4, jam 5 dia sudah ke Tanah Abang untuk beli sayur dan untuk beli buah-buah untuk dijual. Tapi pada satu hari dia melihat bahwa saya di sekolah melihat teman-teman punya sepatu roda. Hati saya kepingin, tapi memang saya tidak berani minta. Pada satu ketika mama ajak saya pergi ke toko. Lalu dia belikan sepatu roda untuk saya. Sambil berkata demikian dia menangis. Mama tahu saya kepingin. Dan karena saya tidak ngadat, saya tidak minta maksa, maka mama kumpulkan sedikit uang dia dari belanja itu, dari jualan, untuk membelikan saya sepatu roda. Saya rasa ibu-ibu dan bapak-bapak di sini melihat keinginan daripada anak-anaknya. Kalau ada uang pasti juga ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak. Apalagi kalau anak-anak itu tidak pernah ngadat, minta, memaksakan. Saling menghormati, saling menopang, saling membantu, saling membela, saling mengampuni. Kalau yang saling membela sudah pernah kita dengar ya. Ini yang cekcok satu anak dengan anak tetangga, kemudian yang keluar untuk pukul anak tetangga itu seluruh keluarga, ya, rame-rame kayak perang begitu. Gak taunya yang salah mungkin anaknya sendiri, saudara. Itu bisa terjadi, itu membela cara tidak baik ya. Dan saudara-saudara, masalah apa yang terjadi di dalam keluarga? Masalah tidak mau ngalah ya. Saya nggak usah terangkan ya. Iri hati dan dengki. Dua anak perempuan, yang satu pacarnya cakep sekali, anak orang kaya. Yang satu bukan preman, tapi mungkin salesman. Saya tidak merendahkan salesman di sini ya. Ada salesman yang jadi orang luar biasa. Lim Swee Leong dulunya bukan salesman, tetapi juga pedagang kecil, seperti jual rokok seperti itu. Bisa jadi orang yang dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh masyarakat, banyak duitnya saudara. Pada dalam keluarga kadang-kadang ada iri. Kalau saudaranya lebih pintar, raportnya lebih bagus dan dialam oleh orang tuanya, maka terjadi iri hati. Karena itu bagaimana kita
membela anak-anak dan membesarkan anak-anak dalam keadilan. Kadang-kadang masalah dalam keluarga, ada anak yang royal tapi ada anak yang pelit. Saudara-saudara alamin enggak? Ada anak saudara satu yang pelit sekali, ya. Mamahnya senang, itu bakal jadi kaya itu. Yang royal, waduh dia bakal minta-minta terus. Ada yang tidak jujur, mamanya enggak jujur. Kalau belanja, papanya tanya, tadi belanja berapa mah? 100.000, sebetulnya belanjanya 80.000. 20, suaminya saja dia tega untuk bohongin, ya. Belum bosnya. Kadang-kadang di gereja, bukan di gereja sini, ya. Apalagi kalau mau Natal, mau apa, ya, bisa saja markup. Pak Untung, Pendeta Untung pernah cerita di Tanah Abang ketika beli itu apa? Selimut untuk korban bencana. Waktu minta bonnya, yang jual tanya, Pak mesti ditulis berapa? Loh tadi janjinya berapa? 12.000. Ya tulis 12.000. Enggak, biasanya orang-orang gereja juga minta dinaikin harganya seperti itu. Kalau itu merupakan satu pola hidup dalam kehidupan kita berkeluarga, maka anak-anak akan berbuat begitu. Saudara suruh anak-anak beli apa di warung? Harganya 8.000, maka dia bilang 10.000 mah, 2.000-nya sudah di kantong. Itu masalah dalam keluarga. Masalah dalam keluarga kalau ada pilih kasih. Kalau yang pinter disayang, yang kurang pinter itu dikatakan goblok segalanya. Ada yang tidak bisa mengampuni dan tidak bisa minta ampun, mengaku salah. Saudara-saudara, konflik ini bisa terjadi antara suami istri, bapak dan anak, ibu dan anak, anak dan anak, yang menyebabkan kebencian, dendam, keributan, pertengkaran, kekerasan, penganiayaan, pembunuhan. Di dalam SPY kita pernah mendengar di Champion Gathering tentang seorang peserta yang dipukul oleh orang tuanya, oleh bapaknya dengan koper rim, ya, atau rantai sepeda, dipukul seperti itu. Dan ada kepahitan yang mendalam baru dilepaskan pada waktu Champion Gathering. Ketika dia melepaskan dendam itu yang bertahun-tahun, dia sudah menikah, tetapi dia mengalami masalah seperti itu. Orang tua tega untuk melakukan kekerasan seksual pada anaknya. Anaknya sudah menjadi dewasa, menjadi istri hamba Tuhan, tetapi tidak bisa melepaskan pengampunan itu konflik, saudara. Dia berkata, saya sayang sama papa, tetapi saya mengurung papa seperti di dalam satu sangkar antara sayang dan benci, sakit hati. Kami sedang retret, saudara-saudara, dan pagi-pagi dia lari ke kamar saya, dia menjerit, dia melepaskan bapaknya dari sangkar kebenciannya. Papanya sudah mati, saudara. Dan dia bilang, Tante Oli, saya mau ampuni papa saya ampuni papa saya. Dan dia menangis keras sekali. Dan orang-orang tidak tahu apa yang telah terjadi, kenapa dia nangis begitu. Tidak ada yang tahu, saudara. Kepahitan bisa terjadi, tapi kalau kita sudah mau melepaskan pengampunan, dia akan lega. Dia melega dan dia kemudian bisa mempercayai suami, bisa mempercayai orang-orang laki. Saudara-saudaraku yang kekasih, tadi saya sudah katakan konflik itu bisa disebabkan karena tidak ada kesesuaian paham. Dalam pernikahan tidak dibicarakan lebih dulu. Aku lebih suka kalau AC itu ada di sana. Istri bilang aku lebih suka di sini, ya. Dan akhirnya karena bertengkar, salah seorang akhirnya mengalah terpaksa, tetapi jadi masuk angin. Lalu pergi ke dokter, keluar duit lagi. Saudara-saudara, perlu ada persesuaian paham tentang keuangan keluarga.
tata krama. Maaf ya, tata krama. Jadi ributnya suami istri karena apa? Karena habis makan seorang bertahak keras-keras. Dan dia mengatakan ini tanda terima kasih, enak. Tetapi istrinya berkata, aku dari keluarga yang tidak seperti itu, tidak bertahak keras-keras. Kalau saudara pergi ke India, bertahaklah keras-keras saudara, pumpung ada di sana. Karena itu menandakan saudara puas dengan makanan. Tapi kalau saudara berada di Eropa, jangan sekali-sekali. Saudara-saudara tidak sesuai paham karena apa? Karena hobinya berlainan. Satu paling suka hobinya bola. Dan istrinya tidak tahan seperti itu. Tapi setelah dia menerima Yesus, dirubah, mengalami pembaruan. Bisa tidak mengalami pembaruan pada waktu kita sudah tua? Bisa ya. Tadi salah satu seger kita mengalami pembaruan luar biasa saudara. Luar biasa. Tuhan memberikan pembaruan pada dia. Berubah total. Tuhan bisa tolong kita enggak? Dari tadinya tidak suka main bola, akhirnya bisa nemenin suaminya nonton bola walaupun tertidur. Dan akhirnya waktu suaminya bersorak-sorak menang, dia tanya siapa Pak yang menang? Itu hore. Ya, sudah ada damai di bumi. Ada ceasefire. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya belum mengutip firman Tuhan sama sekali. Dan mungkin saudara sudah tunggu-tunggu. Tante Oli kenapa khotbahnya? Karena duduk mungkin dia terlalu berat untuk mengangkat Alkitabnya. Saya minta saudara bersabar sedikit. Nah saudara-saudara, bagaimana kita menyelesaikan konflik? Yang pertama, kesadaran diri. Kedua, sedia berubah karakter. Mau berubah saudara? Bisa nyanyi hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Jangan cuma nyanyi saudara. Tetapi lakukan itu, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus di dalam aku. Melibatkan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang terlatih dalam pelayanan pendampingan. Ini konflik tidak bisa selesai, tidak bisa selesai, tidak bisa selesai. Melibatkan hamba Tuhan dan orang-orang yang sudah dilatih. Di sini ada hamba-hamba Tuhan yang sudah dilatih di dalam counseling dan conflict resolution. Mulai dengan menyadari kemudian minta ampun atau memberi ampun. Kata-kata yang paling tidak penting dalam hidup kita adalah kata aku. Dan aku harus dipaku. Amin. Aku harus dipaku. Yang penting adalah kita. Dalam bahasa Indonesia ya. Ini hanya ada di dalam bahasa Indonesia. Kita, kamu dan aku. Kita berdua bisa menyelesaikan perkara-perkara yang baik. Dua kata yang penting adalah juga terima kasih. Untuk hal yang kecil, terima kasih. Ketika anak-anak saya masih kecil, yang paling kecil mendapatkan batu yang bagus, bukan batu akik ya, tetapi batu yang bagus di halaman. Dan dia lari kepada saya berkata, Mama ini saya kasih hadiah ke Mama. Bagus gak batunya? Oh bagus sayang, terima kasih ya. Oh, dia peluk saya dan berkata, saya sayang Mama, aku juga sayang kamu. Jangan menganggap hina atau rendah pemberian yang sederhana. Saudara-saudaraku, pemberian yang sederhana biasanya keluar dari hati yang tulus. Yang penting lagi kata-kata maafkan saya minta ampun. Katakan kepada suami, mungkin suami tidak terbiasa. Ya ampuni, besok lagi ya. Besok bikin salah lagi. Ya, mungkin pertama kali masih aneh buat suami kita untuk istrinya minta ampun. Tetapi setelah dia tahu berkali-kali bahwa kita betul-betul jujur di dalam hal ini, dia akan belajar berkata, aku maafin kamu. Saudara-saudara, permohonan ampun harus disertai penyesalan. Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, tanpa memberi ampun kepada orang lain, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Saudara bisa melayani Tuhan luar biasa. Saudara bisa cerita di sekolah minggu, bisa khotbah yang bagus, di rayon dan lain-lain. Tetapi kalau yang satu ini tidak bisa kita selesaikan, kita belum bisa mengampuni, dan hari ini kita mati, Tuhan tidak kenal kita. Karena itu siapkan dirimu saudara. Saya tidak tahu kapan saya mati dan saudara juga tidak tahu. Tetapi saat kematian datang itu sudah beres semuanya. Karena itu banyak orang kalau sudah sekarat, keluarganya berkata, ayo berdoa ya. Iya, berdoa apa? Minta ampun Tuhan, minta ampun Tuhan, minta ampun terus ya. Tapi tidak mengerti dia minta ampun untuk apa. Saudara-saudara, berapa kali kita mesti ngampuni orang? Cepat boleh menjawab, berapa? 70 kali 7 kali. Kita sama-sama mengatakan ya, keras-keras ya. 1, 2, 3. 70 kali 7. Jadi berapa? Ya, kita bisa ampuni orang. Hati kita bisa lega enggak? Saat itu kita tidak dirongrong oleh penyakit. Ada sesuatu dendam yang kita sudah bisa lepaskan. Aku lepas. Sebodoh yang dia tidak mau bertobat ya itu urusan dia. Tetapi aku sudah bisa lepaskan. Ya saudara-saudara. Karena itu bagaimana kita memelihara kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan kita. Orang tua saling berdoa untuk pasangannya, untuk anak-anaknya. Bukan sekedar 1-2 kalimat pendek. Tuhan berkati si Yeri ya Tuhan, berkati Ani ya Tuhan, berkati Evelyn ya Tuhan. Hari ini supaya dia boleh dapat angka yang bagus, Tuhan jaga di perjalanan, cuma itu. Tetapi kita tidak pernah berdoa sampai meraung di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, temi Tuhan, temi Tuhan. Aku persembahkan dia kepadamu Tuhan, dia anak sulung. Dia anakku yang paling pandai, tetapi aku memberikan dia kepadamu. Jadikan dia hambamu. Seperti itu saudara-saudara. Kadang-kadang kalau punya anak cuma satu, tidak terlalu banyak konflik. Tetapi anak itu yang mengalami konflik. Ya, karena terlalu banyak perhatian dari orang tua. Dan akhirnya orang tua turut menunjukkan atau mengarahkan dia harus menjadi apa. Dia sering tidak menjadi seperti yang dia inginkan. Saudaraku yang kekasih, berdoa setiap hari untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, bergumul. Yesus berdoa dengan air mata dan erangan untuk kita semua. Untuk apa? Supaya kita tumbuh dalam iman. Yesus berdoa dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Dia mulai berdoa semalam-malaman. Dengan teriakan dan tangis. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk saya. Dan sampai sekarang dia berdoa di sebelah kanan Allah Bapa. Mendoakan saudara maupun saya. Berdoa untuk anak-anak akan dipakai oleh Tuhan. Dan pertama dikatakan, nak kamu harus jadi insinyur ya. Kamu harus jadi dokter. Kamu harus jadi ini ilmuwan yang seperti apa saja. Ketika Samuel dilahirkan saudara, maka pada usia kecil katanya setelah dia disapih, dia dibawa ke rumah Tuhan, dibikinkan baju hamba Tuhan dari kecil, baju hamba Tuhan. Dan anak itu sedikit lemes mungkin, ini buat apa mah? Ini buat kamu melayani Tuhan, nanti kita ke rumah Tuhan ya nak. Iya. Mama ikut gak? Mama ikut. Mama, nanti tinggal kamu di sana ya. Kamu tinggal dengan Opa di sana, Opa Ili. Melayani Tuhan. Oh Tuhan ya, seperti itu.
Tuhan jamah. Dan ketika dia ditinggal di rumah Eli, di dalam rumah sembahyang, dan ibunya pulang mungkin hancur hati, anaknya masih kecil, dia lama menikah tidak punya anak. Ketika dapat anak yang satu ini, dia sudah janji kasih ke Tuhan. Kalau saudara cuma punya satu anak, mau dikasih ke Tuhan enggak? Mau dikasih ke Tuhan enggak? Menjadi orang yang takut akan Tuhan, mungkin tidak menjadi pendeta, tetapi menjadi seorang yang seperti pendeta. Saya teringat Pak Sarimen almarhum, itu Yesus benar, atau seperti pendeta. Kalau teman-temannya di kantor sedang main kaplek begitu, atau lagi nonton film porno bersama, nonton bareng katanya, dan Pak Sarimen lewat, mereka langsung tutup semuanya. Pendeta lewat, pendeta lewat. Dia bukan pendeta, tapi dia lebih daripada pendeta. Karena kadang-kadang pendeta juga pasti bisa melenceng. Nah saudara-saudara, kita belajar untuk membawa anak-anak kita tumbuh dalam iman. Kita melihat hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yang bernama Timotius. Dibesarkan imannya oleh omanya dan mamahnya. Saudaraku, oma-oma di sini banyak ya. Di sini ada banyak oma, saya kenal beberapa oma. Ya, ada yang sudah jadi makco. Bagusnya kalau kita mendengar ceritanya itu loh, si Erek itu imannya kuat. Ya tentu aja mamahnya yang namanya Mary, omanya yang namanya Lois, makconya yang namanya Elizabeth, semua cinta Tuhan ajar dia berdoa. Seperti itu. Saudara, tercatat loh oleh Tuhan Yesus, amin. Dalam buku kehidupan dicatat, namamu dicatat. Pastikan hari ini namanya dicatat saudara. Baca firman Tuhan setiap hari. Semua pada baca firman Tuhan? Baca enggak? Atau bacanya hanya dari buletin aja? Baca. Hari ini apa? Mungkin tadi belum sempat baca ya. Dan besok juga tidak sempat baca yang hari ini. Nah saudara-saudara, baca firman Tuhan itu bukan hanya satu ayat. Mesti tahu asalnya ayat di mana ya. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, setiap hari sudah saya tanyakan, yang bisa menjawab cuma Pak Hendrik di rayon. Bacanya berapa fatsal satu hari? 5 fatsal. Kalau saudara mau lakukan itu luar biasa. Tuhan memberkati engkau. Firman Tuhan minggu lalu yang pagi dan sore menceritakan tentang Mazmur 19. Mari kita melihat ya bersama-sama. Mazmur 19. Tidak panjang ayatnya. Ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Hari ini saya tidak melihat seluruh jemaat matanya bercahaya, saudara. Mungkin karena saya juga pakai kacamata. Tetapi kalau kita mau bercahaya, sampai orang berkata, Jim itu loh, bajunya sederhana tapi wajahnya tuh bercahaya, matanya itu loh. Yang penting itu matanya bercahaya. Kenapa? Dia suka baca Alkitab. Umat saya buta huruf, tapi setelah dia belajar baca Alkitab, dia mulai bisa baca. Dia bisa baca Alkitab sampai habis, umat saya, saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, baca firman Tuhan. Kalau boleh kita bersama-sama baca ya. Setiap hari 3 fatsal perjanjian lama dan 2 fatsal perjanjian baru, maka saudara bisa selesai Alkitab di dalam 1 tahun. 1 tahun. Tetapi Pak Ahok itu bisa lebih cepat ya. Bisa cepat sekali. 1 tahun mungkin 2 kali dia baca. Tiap kali sampai dia ganti Alkitab karena banyak coretannya.
Mungkin saudara bisa dengan bangga mengatakan, Tato Oli, Alkitab saya selalu bersih, bagus ya, tidak ada catatannya, jarang dibaca. Kalau saudara sudah membaca Alkitab pasti akan juga catat-catat. Amin. Berdoa bersama dengan anak. Gak sendiri-sendiri. Biasanya doa dengan anak kapan saudara? Kalau malam, apalagi kalau makan. Ya. Dan kalau makan ada yang berkata doanya jangan lama-lama ya, udah lapar. Ya. Di dalam satu ucapan syukur seorang oma dari tempat ini berdoanya agak lama. Jadi cucunya berkata buset lama banget. Dan umanya cepat bilang amin. Ya, saudara-saudara, kita belajar untuk berdoa yang tepat untuk anak-anak. Belajar dengan tepat, jangan bertele-tele, tetapi yang mengena hatinya. Saudaraku yang kekasih, kita belajar keluhan, mendengar keluhan dari anak-anak. Anak-anak kalau pulang sekolah ada yang bawa keluhan enggak? Cerita apa yang terjadi. Saya tadi dipukul sama teman. Loh kenapa dipukul? Jangan, belum apa-apa kita sudah potong. Lucy selalu bandel. Loh mama dengar dulu. Aku tadi dipukul karena saya menolong teman saya yang satu lagi begitu. Karena saya turut kepukul. Oh begitu ya. Saudara dengarkan kalau anak-anak, kalau pasangan hidup saudara cerita. Jangan ya cepet saya nggak ada waktu. Never say that. Jangan pernah mengatakan cepat kamu ngomongnya, aku tidak ada waktu. Katakan kepada anak-anakmu, kepada pasangan hidup, aku punya hati yang jadi kuping, dan aku punya kuping yang punya hati. Aku mau dengar kamu. Cerita aja, cerita. Sambil cerita, nangis, marah, dan akhirnya tenang. Karena tahu ada seorang dalam keluarga, anggota Petamburan yang mau mengerti anak-anaknya. Amin saudaraku. Sebagai penutup ya. Saya mohon supaya kita tidak keluarkan kata-kata kotor kepada pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Memukul dan menganiaya. Jangan mengikuti kasusnya dari yang punya rumah duka itu. Anak-anak memasukkan mamahnya ke dalam penjara. Ya seperti itu ya. Dan akhirnya mamanya divonis masuk di dalam penjara. Jangan membanding-bandingkan. Kalau Agnes pinter, kamu kapan pinternya? Berapa angkamu hari ini? 5 mah. Sebaiknya kita katakan 5 ya. Nanti mama bantu deh kalau kamu bikin PR. Ayo cepet sekarang makan dulu. Nanti kalau sudah bikin PR, mama mau tolong kamu, mau belajar, mengajari kamu. Dan besoknya pada waktu mau berangkat, sini dulu, jangan langsung. Dicium anak itu dan ditumpang tangan. Tuhan berikan pada Jamie kepintaran Tuhan. Tuhan sertai dia. Pulang sekolah, Jamie berapa angkamu hari ini? 6 mah. Orang lain bilang, yo baru 6 aja udah seneng-seneng. Kita bisa katakan puji Tuhan. Besok Tuhan tolong lagi. Sampai pada akhirnya anak itu mencapai prestasi yang bagus karena ibunya selalu mendorong. Kamu bisa, John, kamu bisa. Mama doa buat kamu. Ya. Jangan katakan nanti kalau dapat angka 10 mama beliin motor buat kamu. Ya. Itu tidak perlu ya, tidak perlu. Tetapi buat anak, saudara peluk dan kemudian berkata, nanti ya kalau nanti ada waktu, kalau papa udah datang kita minum es krim ya. Kita merayakan si Erik ini dapat angka 8. Dan saudara-saudara, kita ajarkan anak-anak sopan santun yang sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang anak-anak uyek-uyek rambut kepala orang tua. Kalau dulu tabu sekali, tidak boleh pegang kepala orang tua, ya. Kita uhau sama orang-orang tua. Tidak salah kita memberitahukan, mengajar anak-anak untuk uhau. Sekarang biarlah kita bersama-sama membaca, itu jemaat turut membuka Alkitab, membuka Kolose 3.
Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Saya lihat di sini aja, atau saudara Felicia bisa membaca lagi. Kolose 3 ayat 18. Ya, mulai ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Terus, Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Ya. Terus. Ayat 21. Iya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini ingin saya katakan, karena hamba-hamba itu di dalam perjanjian lama sering dimasukkan di dalam kategori keluarga, terutama hamba-hamba yang setia seperti Eliezer dan lain-lain. Karena itu kalau saudara bekerja pada orang, ya, meskipun bukan seperti hamba budak belian, kita taati atasan kita seperti kepada Tuhan. Boleh dibaca terus dulu 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Seperti untuk Tuhan. Karena itu jangan sampai saudara pukul, demi nama Tuhan aku pukul kamu, atau ketok atau apa saja. Tetapi bagi Tuhan, saudara, kita melayani sesama kita, kita melayani anak-anak kita, atasan kita, pasangan hidup kita. Kalau hari ini di antara saudara sebelum perjamuan kudus merasa bahwa engkau telah menyakiti hati anakmu atau hati dari keluargamu, saudara merasa ada satu kesalahan yang kita telah perbuat, atau saudara berangkat dari rumah dengan kepahitan, maka hari ini saudara kita belajar untuk mengasihi mereka. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan mengatakan, Tuhan, ada banyak masalah dalam hidupku. Aku belum pernah cerita ke Tante Oli, kepada Pak Yosi dan yang lain, tapi Tuhan tahu. Tapi kadang-kadang kalau saya mendengar keluhan saudara dan berkata, Tante Oli boleh saya telepon? Kita tetapkan waktu kapan boleh telepon. Nah mungkin dia bisa bertelepon 1 jam karena unek-uneknya dan kepahitannya. Sering saudara-saudara. Karena itu biar kita juga saling berbagi rasa, berbagi beban, dan saudara semua bisa mengatakan, tidak ada yang bisa mengatakan, aku terlalu sibuk, tidak bisa terima telepon untuk berdoa untuk temanku. Teman itu adalah saudara kita dalam Tuhan. Aku terlalu sibuk, tidak bisa mendengarkan anakku. Aku terlalu sibuk, tidak ada waktu berdoa untuk anakku. Hari ini saudara, kalau saudara di sini dan anak saudara ada di atas, atau anak saudara ada di rumah, pegang nama mereka, tangisin nama mereka. Tuhan, supaya dia tidak nakal lagi, pegang dia, tolong saya menjadi oma, menjadi ibu yang lebih sabar, bapak yang lebih sabar. Hari ini pasangan hidup saudara tidak ada di sini. Saudara bisa berkata, oh Tuhan, Engkau mau menolong. Engkau menolong supaya kami boleh merupakan pasangan yang serasi. Buka hatinya. Jadikan aku suami yang teladan, sampai istri saya bertanya, kok
suami saya ini begini baik, seperti Tuhan Yesus. Itulah yang kita rindukan. Mari kita tunduk kepala, kita menyanyikan satu nyanyian. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti